Jika lo selalu tidak dihiraukan dan pengen orang lebih menghargai lo ketika sedang berbicara, ini 3 hukum komunikasi berbasis psikologi yang bakal bikin orang lebih menghargai lo dan lebih menenangkan lo ketika lo nantinya berbicara. Dan gue bakal mulai dengan hukum yang pertama, yaitu adalah diam daripada lebih banyak berbicara. Dan gue bakal mulai segmen ini dengan satu pertanyaan sederhana banget. Gue bakal nanya ke lo pernah tahu jam tangan Rolex? Pasti semua orang pernah tahu jam tangan Rolex. Di sini, gue punya jam tangan yang harganya itu mungkin di range 2 jutaan sampai 3 jutaan. Oke. Rolex itu yang harganya 800 jutaan. Pertanyaan gue adalah, kenapa jam tangan gue di sini itu mungkin nggak seberharga jam tangan Rolex? Dan orang bakal bilang pasti kayak, bang, karena harganya juga beda bang. Jam tangan lo kan nggak lebih mahal daripada jam tangan Rolex. Oke. Tapi selain dari harga, kira-kira apa yang bikin jam tangan Rolex itu berharga? Dan gue bakal jelasin di sini. Oke. Yang membedakan antara jam tangan gue dengan jam tangan Rolex, mobil Avanza dengan mobil Lamborghini atau Aston Martin, dan juga tas biasa di Shopee yang harganya 300 ribuan dengan tas misalkan Louis Vuitton atau mungkin Gucci yang harganya sampai ratusan juta, itu bukan di harga. Bukan masalah harganya yang mahal. Mungkin kalau misalkan besok gue itu bikin barang harganya 500 juta, nggak semua orang bakal beli barang tersebut kan. Tapi perbedaannya itu adalah di permasalahan antara demand dan supply. Dan gue bakal jelasin itu apa bang? Gini, gue bakal tanya ke lo, seberapa banyak orang yang pakai jam tangan Rolex yang pernah lo lihat di dunia asli? Oke, bukan di media sosial. Dan berapa banyak mobil Lamborghini yang pernah lo lihat di jalanan dibandingkan dengan mobil-mobil lainnya? Dan jawabannya pasti adalah jarang banget bang. Gue lihat orang pakai jam tangan Rolex, orang pakai mobil Lamborghini, orang pakai tas asli Louis Vuitton dan segala macamnya. Dan ini yang bikin hal tersebut itu jadinya berharga bagi kita semua. Bukan masalah harga doang, tapi eksklusivitas atau kejarangan. Ini konsepnya kurang lebih mirip kayak gini. Ketika misalkan beras itu sekarang lagi banyak di pasaran, orang-orang bakal kayak, oh yaudah gue bisa beli beras secukupnya aja gitu. Tapi ketika beras tersebut itu tiba-tiba jadi jarang nih stoknya gitu kan, tersebar berita di dunia media sosial gitu, beras menurun stoknya. Kita langsung buru-buru pengen timbun beras tersebut gitu kan, sebanyak mungkin. Tapi masalahnya pas kita berusaha beli berasnya, harganya jadi mahal. Jadi yang bikin barang jadi mahal itu bukan harganya, tapi stok dari barang tersebut. Semakin jarang barang tersebut, semakin mahal harganya. Kayak emas. Emas jarang. Tanah atau batu itu dimanapun ada. Jadi yang jarang itu lebih berharga. Kita selalu punya konsep tersebut dalam pola pikir manusia. Dan sama dengan kata-kata. Kenapa gue bilang diam itu bakal bikin orang lebih menghargai lo? Ketika kita diam, maka kata-kata yang kita keluarkan itu jadinya jarang. Kata-kata lo itu menjadi stok dikit dalam market sehingga orang-orang di sekitar kita harus lebih menghargai value dari omongan kita. Jadi ketika misalkan lo ngeliat Ijat di Upin Ipin, dia tiba-tiba ngomong, orang-orang langsung ngeliatin si Ijat bisa ngomong. Tapi masalahnya kan itu nggak dihargain gitu kan. Gimana bang caranya? Gue diem, tapi gue juga nggak kelihatan kayak orang aneh. Nah itu kan pertanyaannya. Jawaban simpel adalah, lo lebih banyak diem, tapi lo lebih banyak bertanya. Bang, lebih banyak bertanya bang. Lah itu kan ngomong juga bang. Gini, ketika lo bertanya, lo tuh nggak ngomongin diri lo sendiri. Jadi ketika lo bertanya, lo cuma mengajukan satu pertanyaan, dan orang yang bakal lebih ngejelasin kepada diri lo. Nevertheless, dalam percakapan tersebut, kalau lo lebih banyak bertanya, orang yang lebih banyak ngomong pastinya adalah si lawan bicara. Lo tinggal ngedengerin doang. Oke, dia yang lebih banyak ngomong. Nah, ketika lo ngelakuin hal ini, lo menjadi seorang pendengar yang baik, lo semakin sedikit berbicara. Next time ketika lo mulai ngomong, orang bakal lebih menghargai pembicaraan lo, karena value dari omongan lo itu bakal lebih meningkat. Dan itu untuk bagian yang pertama dari psikologis skarsitas atau hukum kelangkaan dalam bidang komunikasi. Yang kedua adalah menjadi orang yang lebih masa bodoh. Bener-bener nggak usah ngerasa nggak enak kepada apa yang bakal lo sampaikan, pikiran lo, opini lo, tindakan lo, dan segala macamnya.
Kayak dulu pas lagi gue masih di dalam dunia pekerjaan, gue itu sering banget punya permasalahan dalam menyatakan isi pikiran gue. Karena gue mikir gue nggak enak kalau misalkan ngomong kayak gini, gue nggak enak kalau misalkan kayak gitu dan segala macemnya. Tapi ujung-ujungnya orang-orang di dunia perkantoran gue itu malah jadinya enak-enak aja sama gue gitu kan. Kalau misalkan ngomong sesuatu nggak usah minta tolong, nggak usah bilang makasih, terus juga tinggal memerintah aja, seolah-olah kayak gue bakal emang bawahan mereka aja gitu kan. Dan itu semua akhirnya bikin gue, yaudah, kalau orang bisa nggak enakan sama gue, maka gue bisa enakan sama orang. Dan ini kenyataan pahit yang mungkin bakal gue sampaikan dalam video kali ini bagi lo. Ketika nantinya, amit-amit, lo ngalamin kesulitan hidup, entah itu mungkin kesulitan finansial, kesepian emosional, lo lagi butuh temen, lo lagi butuh curhat dan segala macamnya, di titik itu, orang-orang di sekitar lo, yang lo berusaha senengin pikiran mereka, perasaan mereka, lo selalu ada buat mereka, belum tentu mereka bakal ada bagi lo. Namun, yang pastinya ada di titik itu bagi lo adalah diri lo sendiri. Sometimes, yang akan terus-terusan nemenin lo dari lo lahir, remaja, dewasa, punya anak, menua, sampai akhirnya kita masuk ke tanah dan meninggalkan dunia ini adalah diri kita sendiri. Gak akan ada satu manusia pun, siapapun itu, yang akan terus-terusan sama kita setiap detik, setiap menit, setiap jam, selain diri kita sendiri. Jadi, cara terbaik untuk kita menjalani hidup kita adalah menghargai diri kita sendiri. Lebih sayang terhadap diri kita sendiri daripada orang lain, lebih peduli terhadap opini diri kita sendiri terhadap kita daripada opini orang lain, itu bakal menjadi cara terbaik banget untuk lo bisa menghargai hidup lo. Dan bikin orang lain lebih menghargai hidup kita juga. Karena ketika lo nggak membiarkan orang lain ngelakuin hal yang seharusnya nggak mereka lakukan kepada kita, mereka bakal belajar bahwa, oke, berarti gue nggak bisa ngelakuin hal ini ke orang tersebut, karena dia nggak suka. Tapi selama lo nggak bilang lo nggak suka, dia nggak bakal tahu lo nggak suka, dan dia bakal terus-terusan ngelakuin hal yang lo nggak suka. Dan itu yang kedua, cara bikin orang menghargai lo. Yang ketiga, yang bakal bikin orang lebih menghargai lo adalah, ini gue sebut sebagai halo effect. Belum lama ini, gue sempat ngobrol dengan salah satu alumni dari Stanley Academy, Pak Bro Marcel, yang merupakan seorang pengusaha dari bidang konveksi. Dan ada poin yang benar-benar gue setuju banget yang disampaikan oleh Bro Marcel, yaitu adalah, gue pas mulai pakai baju yang rapi, klien gue belum ngomong apapun, mereka lebih menghargai gue. And it's true banget, ini serius. Dan ini hal yang gue alamin juga dulu pas gue ngebangun Stanley Agency. Pas gue ngebangun agency gue, pas gue ketemu sama klien, kalau gue pakai baju yang rapi, entah kenapa klien itu bakal lebih percaya sama gue, lebih suka sama gue, dan lebih mendengarkan apa yang gue sampaikan. Dibandingkan kalau gue pakai baju yang cuma pakai baju simple doang aja dan segala macamnya. Pas gue memperdalam komunikasi, gue menemukan bahwa itu termasuk dalam fenomena psikologis halo effect. Yang dimana halo effect menjelaskan bahwa manusia, ketika ngeliat orang yang penampilannya itu menarik dan rapi, itu sering mengatributkan atribut-atribut positif dengan orang tersebut. Misalkan, karena dia itu pakai bajunya rapi pas lagi interview, pasti dia orang yang disiplin. Misalkan, muka dia itu ganteng nih gitu kan, pasti dia adalah orang yang mungkin pintar. Misalkan, dia tuh badannya nge-gym nih, kayaknya dia tuh orang yang disiplin. Padahal itu hal-hal yang belum tentu berhubungan dengan faktor-faktor lainnya. Kayak, kalau lo bilang temen lo pintar di matematika, pasti dia pintar di fisika, itu nggak make sense kan? Tapi otak kita seringkali mikir kayak gitu. Dan itu disebut sebagai halo effect. Next time, ketika misalnya lo pengen pergi kemanapun itu, pakai baju yang rapi, celana yang rapi, rapihin rambut lo, pakai jam tangan kalau cowok biar lebih rapi lagi dan segala macamnya, itu bakal ngebantu orang lebih berpikiran hal-hal positif tentang diri lo, yang pastinya bakal bikin lo juga lebih dihargain oleh orang tersebut. By the way, kalau misalkan lo pengen lebih serius lagi, investasi skill komunikasi, bisa berkomunikasi tanpa rasa gugup, gagap, belibet, bahkan bisa ngasihin skill komunikasi, kayak beretorika, komunikasi persuasif, leadership communication, sales communication, memahami psikologi di balik komunikasi, storytelling, dan masih banyak banget lainnya. Lo bisa cek program gue, namanya Communication Mastery. Di sana, gue udah ngebantu 1.300 orang lebih dari seluruh Indonesia
Di sana, lo bakal pelajarin semua skill komunikasi nih dalam 20 jam lebih pembelajaran intensif yang semuanya juga bakal di-cover dalam 30 days result guarantee. Yang kalau misalkan dalam 30 hari ke depan lo ngalami perubahan apapun dalam kehidupan komunikasi lo, tenang aja, uang lo bakal di-refund 100%. Kalau misalkan lo pengen cek linknya, lo bisa cek aja linknya di pin komentar di bawah. Thank you semuanya, see you, bye-bye.